Selamat malam semua. Jadi pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pelajaran fisika untuk kelas 10 ya. Dimana kalau Bapak rangkum materinya itu berhubungan dengan dinamika partikel. Dinamika partikel. Dinamika partikel linear ya, atau bisa dibilang satu dimensi. Artinya apa dinamika partikel satu dimensi? Itu adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan yang memiliki satu arah aja. Jadi di sini kita akan bagi ke dalam dua bagian besar pergerakan dari benda yang kita sebut dengan GLB. Itu adalah singkatan dari gerak lurus beraturan ya. Apa maksudnya? Jadi GLB itu adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan di mana kecepatan benda tersebut adalah konstan, atau bisa kita bilang V-nya sama dengan konstan ya, atau tetap. Terus kemudian percepatannya sama dengan 0, atau kita simbolkan A-nya sama dengan 0 ya. Untuk rumus dasarnya itu V sama dengan jarak per satuan waktu ya. Ini rumusnya, dimana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. S itu adalah jarak, satuannya meter, dan T itu adalah waktu, satuannya second. Oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ingat ya, ada kata berubah beraturan. Artinya ada suatu kondisi yang berubah secara konstan. Perubahannya konstan ya. Apa yang berubah secara konstan? Yaitu kecepatannya. Yang perubahannya secara teratur, kecepatannya. Jadi kita bisa bilang perubahan kecepatannya konstan ya, yaitu nilai A-nya. Perubahan kecepatan itu adalah nilai percepatan. Jadi perubahan kecepatan ini kita definisikan sebagai percepatan sama dengan konstan. Kita akan mengenal 3 rumusnya ya. Untuk penjabaran secara detailnya, untuk penurunan rumusnya kayaknya Bapak nggak usah turunkan, langsung ke rumus inti-intinya aja lah. Dimana rumus yang pertama yang harus kalian ingat adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus yang kedua S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Jadi ini merupakan rumus yang utama dan dasar ya, yang harus kalian ingat. Karena apa? Karena penggunaan rumus ini sangat banyak digunakan nantinya. Selama benda itu bergerak dengan percepatan konstan, kita akan bisa menggunakan rumus ini ya. Oke ya, kita kasih keterangannya dulu. VT itu apa? Itu kecepatan akhir, satuannya meter per second. V0 itu apa? Kecepatan awal, satuannya meter per second. T itu waktu atau perubahan waktu ya, satuannya second. Kemudian A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian S itu adalah jarak, satuannya
meter. Oke ya, yang perlu kalian ketahui dan pahami sewaktu kalian mengerjakan soal fisika, pastikanlah kalian menggunakan satuan atau dimensi yang sesuai dengan standarnya. Apa itu maksud standarnya? Kayak misalkan kecepatan. Kecepatan itu satuannya harus meter per second. Jadi kalau misalkan satuan kecepatan tidak meter per second, harus kalian konversikan dulu bentuknya ke dalam meter per second. Misalkan waktu, itu satuannya second. Jadi kalau misalkan satuannya dalam soal itu jam, kalian harus konversikan dulu ke dalam satuan second. Kemudian percepatan dan jarak, semua seperti itu ya. Semua satuan yang kalian gunakan dalam pengerjaan soal fisika harus sesuai dengan standar internasional dari satuan yang kita gunakan. Ingat 7 besaran pokok itu ya. Satuannya disesuaikan dengan itu. Oke ya, jadi untuk GLB rumus dasarnya ini. Terus penurunannya gimana? Penurunan rumus untuk dia gerak. Kan ada gerak vertikal, ada gerak horizontal ya. Jadi gerak horizontal dulu. Misalkan gerak horizontal itu kan mendatar. Nah, untuk formulasinya kalian bisa gunakan formulasi yang untuk rumus GLBB yang 3 ini ya. Sedangkan untuk yang vertikal itu bisa dibilang searah sumbu Y lah. Itu dibilang vertikal. Bisa dibilang melintang ya, lintang. Tegak, bisa dibilang vertikal itu tegak lah kita bilang ya. Jadi yang vertikal ini akan dibagi lagi konsep bendanya. Yang pertama itu GJB atau gerak jatuh bebas. Ini disyaratkan seperti apa? Sebenarnya kan pada gerak vertikal ini, misalkan buah kelapa jatuh dari pohon. Ini misalkan kelapa kan. Ada buah jatuh ke bawah kan. Buah yang jatuh ini, kata jatuh itu mendefinisikan bahwa kecepatan awalnya benda itu adalah sama dengan 0. Kemudian benda ini akan jatuh dengan percepatan yang senilai dengan gravitasinya. Kemudian jaraknya itu adalah ketinggiannya h. Jadi S-nya itu adalah h. Jadi pengaruhnya terhadap formulasi tadi, dia akan merubah formulasi yang 3 tadi itu menyesuaikan dengan soal yang ada, dengan kondisi yang ada ya. Jadi kayak misalkan contohnya VT itu kan V0 ditambah AT. Ini kita modifikasi menjadi VT sama dengan, karena kecepatan awal benda itu sama dengan 0, berarti kan hilanglah kan V0-nya kan. A-nya menjadi G. T. Inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari kecepatan akhirnya. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya ini kita gantikan dengan H. V0-nya tadi kan ini 0, ini bakal 0 kan. Setengah A-nya jadi G T kuadrat. Jadi formulasi si H ini sama dengan setengah GT kuadrat. Terus kemudian rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS kan. Kita rubah menjadi VT kuadrat, ini kan 0 nih. Dia menjadi 2GH. Atau kecepatan akhir VT sama dengan akar 2GH. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu menghafal rumus ini. Cuman membutuhkan logika dasar, cara kalian mengubah dari si gerak yang umum, dari rumus GLBB umum menjadi gerak vertikalnya. Untuk kondisi ini gerak jatuh bebasnya ya. Bisa dipahami ya. Itu kondisi pertama, gerak jatuh bebas.
Terus yang kedua itu gerak vertikal ke atas. Ini syaratnya apa? Seperti kita melemparkan suatu benda ke atas. Berarti V0-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian, karena dia bergerak ke atas, dia itu melawan gravitasi ya. Jadi percepatannya harus minus gravitasi. Sedangkan S-nya itu sama dengan H. Jadi ketiga rumus yang tadi bisa kita modifikasi menjadi VT sama dengan V0 dikurang GT. Yang pertama. Yang kedua, S-nya jadi H. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Rumus yang ketiganya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Jadi rumusnya akan berubah menjadi yang ini ya. Itulah gerak vertikal ke atas. Yang ketiga kondisinya gerak vertikal ke bawah. Gimana konsep gerak vertikal ke bawah? Bedanya jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu ada kecepatan awal. Jadi benda itu kayak seperti didorong ke bawah. Kalau jatuh bebas, benda itu dijatuhkan, dilepaskan. Ya, dilepaskan. Jadi bisa dibeda itu ya. Dilepaskan dengan didorong. Jadi ini ada kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya nggak sama dengan 0. Kemudian A-nya itu searah gravitasi. Sedangkan S-nya sama dengan H. Jadi formulasinya menjadi VT sama dengan V0 ditambah GT. Ini mirip dengan yang rumus umumnya ya. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G kali H. Oke ya, jadi rumusnya ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini merupakan rumus yang penting untuk gerak satu dimensi. Ataupun nanti gerak dua dimensi juga membutuhkan rumus yang hampir sama. Nanti seperti kayak pada gerak parabola. Atau berhubungan dengan gerak pada vektor ya. Vektor posisi ataupun kecepatannya. Rumus yang kita bisa gunakan hampir sama. Oke. Terus kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton dibagi atas 3. Yang pertama, hukum Newton yang pertama yang dia itu kurang lebih bunyinya, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan dan benda yang diam akan tetap diam. Ya, jadi konsepnya adalah kalau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan atau kelajuan yang konstan. Atau diformulasikan sigma F sama dengan 0. Hal apa atau kejadian apa yang berpengaruh terhadap hukum pertama Newton? Biasanya itu tinjauannya satu kondisi aja ya. Kalau kalian ingin memahami nanti hukum pertama sama hukum ketiga ini hampir mendekati, hampir mirip. Tapi kalau hukum pertama itu tinjauannya satu. Misalkan contohnya, kalian berada di mobil, terus mobilnya ngerem. Secara nggak langsung kalian akan terdorong ke depan untuk menyeimbangi gaya pengeriman tadi. Jadi kalian akan terdorong ke depan. Terdorongnya ke depan kalian itu mengikuti dari hukum pertama Newton ya. Nanti kita coba lagi ya ke hukum ketiganya biar sampai itu. Kemudian hukum yang Newton yang kedua itu sigma F sama dengan M kali A. Kurang lebih bunyinya
eh, percepatan yang dimiliki oleh suatu benda diakibatkan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol sebanding dengan berbanding terbalik dengan massa dari benda itu ya. Jadi percepatan benda itu akan berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau misalkan resultan gaya tidak sama dengan nol, benda yang kita dorong itu akan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya gimana? Apabila massanya makin besar yang kita dorong, percepatan benda yang kita dorong akan semakin kecil. Dan sebaliknya, dengan gaya yang sama, kita mendorong massa yang lebih kecil, kita akan mendapatkan percepatan yang lebih besar ya. Atau formulasinya untuk basicnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma itu resultan ya. Jadi pada suatu benda bisa aja dia mengalami banyak gaya. Jadi contohnya, misalkan ada benda nih, bisa ada gayanya ke sana, ada gayanya ke sana, ada gayanya ke sana kan. Nanti yang mempengaruhi pergerakan benda ini, misalkan dia bergerak ke arah sana, arah pergerakannya, itu adalah hubungan dari ketiga gaya yang kita kerjakan tadi. Ini misalkan F1, ini F2, ini F3. Ini misalkan ada sudutnya theta. Jadi pergerakan di sini dipengaruhi oleh ketiga gaya tersebut. Misalkan di sini dia geraknya ke arah kanan. Contohnya kan. Terus kemudian ada gaya gesek ke sini. Kita akan melibatkan juga gaya gesek itu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian yang ketiga, itu hukum Newton ketiga. Ini berhubungan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi logikanya gini, gaya yang kita berikan terhadap suatu benda itu akan diberikan kembali ke kita dengan besar yang sama dan arahnya berlawanan. Contohnya, kita mukul tembok. Tembok itu diam ya. Kita pukul tembok itu. Semakin keras tembok dipukul, maka gaya yang diberikan oleh tembok itu akan semakin besar. Sebenarnya tembok itu nggak memberikan gaya sama kita. Ya, dia diam aja. Logikanya dia diam aja. Tapi sewaktu kita mukul tembok, tembok itu seolah-olah memukul ke arah kita juga, ke arah tangan kita, yang memberikan dampak kepada tangan kita. Jadi tinjauannya ada dua ya, ada tangan, ada tembok. Beda dengan tadi, kayak misal tadi kan mobil tadi kan direm. Hukum pertama Newton tadi kan mobil direm kan. Tinjauannya kita sendiri. Kita jadi maju ke depan. Ya. Sedangkan di sini kita memberikan gaya. Gaya sentuh lah misalkan ke tembok, dan tembok itu memberikan gaya perlawanan yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Oke. Bisa dipahami itu ya. Kayak seperti gaya normal. Gaya normal juga termasuk hukum ketiga Newton. Jadi gaya normal itu kayak seperti gaya yang diberikan oleh satu permukaan akibat kita menekan permukaan tersebut ya, yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Oke ya, jadi ini basic yang pertama yang kita butuhkan untuk pengerjaan soal nanti. Kita akan lanjut untuk ke soal pengerjaan soal. Nanti mungkin ada juga katrol. Tetap konsep dasarnya adalah berhubungan dengan hukum Newton ya. Oke ya, bisa dipahami ya untuk sampai saat ini ya. Kita lanjut aja ke soal yang mungkin bisa mewakili lah untuk materi ini. Oke. Oke ya, kita langsung ke soal nomor 1 misalkan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum pertama Newton. Jika A sama dengan 0, maka benda selalu diam. Jadi kalau misalkan A sama dengan 0, benda belum tentu diam ya. Bisa aja benda itu bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ini salah. Jika V sama dengan 0, maka benda selalu bergerak lurus beraturan. Ingat, GLB itu apabila V-nya konstan, tapi nggak sama dengan 0. Berarti ini salah ya.
Pernyataan yang ketiga, apabila A sama dengan 0, maka benda bergerak lurus berubah beraturan. Ini pun salah ya. Karena kalau A sama dengan 0, dia GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Jika A sama dengan 0, maka perubahan kecepatan benda selalu 0. Oke, ingat tadi ya, perubahan kecepatan itu adalah A. Jadi kalau A sama dengan 0, maka perubahan kecepatan benda selalu 0. Itu benar ya. Jadi jawabannya yang D. Coba yang kita cek yang E. Jika V sama dengan 0, maka perubahan percepatan benda selalu 0. Nah, ini salah ya. Karena kalau dia V sama dengan 0, bendanya diam. Oke, kita lanjut. Jika benda hanya dipengaruhi oleh sebuah gaya, benda akan bergerak dengan dipengaruhi oleh sebuah gaya ya. Jadi bisa kita bilang ini bendanya ada gaya ke sini. Berarti kalau ada cuma sebuah gaya dan besarnya ada nilainya, berarti resultan gayanya pasti nggak sama dengan 0. Ini pasti masuk hukum kedua Newton ya. Yang sigma F sama dengan M kali A. Berarti ada apa? Benda pasti bergerak. Dengan apa? Dengan percepatan konstan. Jadi kecepatan konstan ini salah. Kemudian ini berlawanan arah dengan arah gaya salah. Bendanya pasti bergerak dengan searah gaya ya. Percepatan konstan betul. Searah dengan arah gaya betul. Berarti jawabannya yang D ya. Yang E salah karena percepatannya meningkat ya, karena percepatannya konstan ya. Ini salah di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu teori dasarnya lah. Kalau ada teori-teori yang lain yang kalian ingin tanyakan, bisa langsung di chat Bapak aja ya. Oke, kita coba lanjutkan. Gerak suatu mobil digambarkan oleh grafik kecepatan sebagai berikut. Ingat ya, ini grafik kecepatan dengan waktu. Percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah, ingat, kalau ini yang dari sini ke sini, ini dapat dipastikan percepatannya kan sama dengan 0. Karena V-nya konstan. V-nya 10 terus kan. Berarti percepatannya 0. Jadi percepatan benda itu yang adanya di sini. Semakin cepat ya. Ingat, rumus percepatan itu sama dengan kalau rumus yang tadi yang pertama ya, GLBB. VT sama dengan V0 ditambah AT. Atau VT dikurang V0 sama dengan AT. Berarti A sama dengan VT kurang V0 per T ya. Jadi VT-nya tadi kan ini 30 ya. Kecepatan sorry. Ini kecepatan akhirnya 30. Kecepatan awalnya nih 10. Per T sini delta T ya. Perubahan waktunya nih ya. Delta T-nya lah kita anggap. Jadi 10 ya. 30 kurang 20. Berarti ini kan 20 per 10. Jawabannya 2 meter per second kuadrat ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sandi dan Agus bersiap-siap untuk berlari dari posisi start yang sama. Sandi berlari lebih dahulu dengan kecepatan 72 km per jam. Dan 2 menit kemudian Agus berlari dengan kecepatan 18 km per jam. Jadi di sini yang kalian harus pahami adalah kecepatannya itu nggak dalam satuan meter per second. Sedangkan jaraknya ditanya dalam satuan meter. Jadi kalian harus konversikan dulu satuannya kan. Jadi V si Sandi itu kan 7,2. Atau kita buat di sini aja lah, nanti nggak muat nih. Nah, jadi V si Sandi itu kan 7,2 km per jam. Dari kilometer per jam ke meter per detik itu dibagi 3,6 ya. Langsung bagi 3,6 aja. Nanti satuannya ini kan ini nilainya kan 2 ya. 2 meter per second. Baru kecepatan si Agus itu 18.
bagi 3,6. Ini dapat 5 ya. Secara logika pasti Agus mungkin bisa menyusul karena dia lebih cepat larinya. Yang kalian harus pahami adalah 2 menit kemudian, berarti kita bisa bilang T si Agus itu sama dengan T si Sandi dikurang 2 menit. Karena apa? Sewaktu Agus mulai, sewaktu T-nya 0, si Sandi itu udah 2 menit. Jadi kan kalau kita masuk ke persamaan ini kan, jadi 2 menit dikurang 2 itu sama dengan 0. Jadi sesuai lah kan. Jadi persamaan yang kita bisa gunakan untuk waktunya, T si Agus itu sama dengan T si Sandi dikurang. Ini kan 2 menit gantilah ya ke second. 120 second. Oke ya. Kapan si Agus melomba si Sandi, mengejar si Andi atau menyusul? Sewaktu minimal jarak mereka sama. Ini misalkan jarak si Sandi. Kemudian ini jarak si Agus. Jadi S si Sandi itu harus sama dengan S si Agus. Si Sandi ya. S si Sandi itu harus sama dengan S si Agus. S Sandi berapa? Ya V Sandi kali T-nya. Ini V si Agus dikali T-nya. V si Sandi tadi 2. T si Sandi kita anggap aja T Sandi. Kemudian V Agus itu 5. T Agus tadi itu kita substitusikan dengan ini ya. T Sandi kurang 120. Jadi kita dapat nanti 2 kali T Sandi sama dengan 5 T Sandi dikurang ini 5 kali 120 600 ya. Ini pindahin ke sana berarti minus 3. T Sandi sama dengan minus 600 berarti T Sandi sama dengan 200 second. Jadi Sandi akan disusul oleh Agus setelah keduanya menempuh, cari aja jarak si Sandi atau jarak si Agus terserah sih. Jadi V Sandi dikali T Sandi. Tadi V Sandi kan 2 kali 200. Berarti sama dengan 400 meter ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 3. Sebuah mobil melintasi jalan lurus selama 40 menit. Jadi T-nya itu 40 menit. Kita bisa ubah ke second. Sama dengan 40 kali 60 ya, 2400 second. Dengan kecepatan tetap V-nya 1,5 km. Tapi sebentar ya. Sebenarnya kita nggak ubah satuan boleh. Tapi syaratnya satuannya harus sama semuanya. Nah, tapi biar kalian nggak bingung udahlah, nggak apalah, diubah aja. Ini kilometer per menit. Jadi ubahlah si kilometer itu ke meter kali 1000, menit ubah ke second kali 60 ya. Berarti ini 1500 bagi 60 sama dengan dapat 25 meter per second. Jadi tadi waktunya adalah 2400 dan kecepatannya 25. Tuliskan lagi di sini ya. Jadi T-nya tadi 2400, V-nya itu 25 meter per second. Jika kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dengan kecepatan yang sama, maka besar kecepatan rata-ratanya berapa? Jadi dalam kondisi ini kita bisa dapatkan jaraknya berapa? Sama dengan V kali T. Jadi V kali T ya, sama dengan 25 kali 2400. Itu sama dengan 60.000 meter. Jadi secara logika dia bergeraklah ke sana.
60.000 meter. Saya kata bilanglah ke sini. Kemudian dia balik arah ke sini. Sejauh 30 km tuh 30 km tuh 30.000 meter ya. Jadi kecepatan itu berapa? Ingat, kecepatan itu besaran vektor. Itu adalah perpindahan per satuan waktu. Jadi perpindahannya ini perpindahannya nih. Dari titik ini ke titik yang ini. Ini jarak, ini perpindahannya ya. 60.000. Ingat, perpindahan itu definisinya perubahan posisi ya, atau jarak paling dekat. Itu perpindahan. Dikurang 30.000. Kemudian total waktunya berapa? Kan tadi 30 km. Kita harus cari berapa T2-nya. T2 ini kan T1 dari sini ke sini tadi. Itu tadi 2400 second. Ini T2-nya yang balik arah. Berarti T2 kan sama dengan S per V. S-nya 30.000. Tadi V-nya 25. Berarti kita dapat nanti 1200 nih. Ya kan? 1200 ya. 1200 second. Tapi hati-hati dengan definisi delta T di sini ya. Delta T di sini bukan selisihnya. Kan dia bisa bilang selisih waktu, tapi itu merupakan resultan waktu yang dibutuhkan dia untuk melakukan 2 kali gerakan ini. Jadi untuk waktunya kita jumlahkan. Jadi 2400 ditambah 1200. Berarti 30.000 dibagi 3600. Ini satuannya kan meter per second. Jadi kalau kita mau ubah ke dalam menit, kilometer per menit, ini kita buat 30.000 kilometer ini kan 30 kilometer per 3600 second itu kan sama dengan 60 menit. Jadi kita bisa bilang coret-coret dapat setengah ya. Setengah kilometer per jam. Setengah kilometer per menit. Bisa ya, mungkin ini soalnya membutuhkan pemahaman yang cukup nih. Yang penting kalian harus banyak berlatih lah ya. Oke, kita lanjut nomor 4. 2 detik dari keadaan diam, kecepatan benda menjadi 4 meter per second. Setelah itu benda bergerak dengan kecepatan konstan. Waktu total dari waktu diam yang dibutuhkan benda mencapai total 10 meter adalah. Jadi di sini ada 2 kondisi. Kalau kita gambarkan, pertama dia gini, GLBB, kemudian dia konstan. Dimana waktu totalnya adalah waktu totalnya ditanya. Jarak totalnya 10 meter. Ini misalkan S1, ini S2. Oke ya. Kondisi yang pertama, kita carilah di sini VT-nya. VT akhirnya lah. Ini kan 2 menit lah, 0 sampai 2 menit. Jadi VT-nya sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya 0, A-nya menjadi 4. Oh, VT-nya ada 4, sorry. Berarti nggak perlu lagi. Jadi tinggal kita cari jaraknya aja. Jaraknya pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. VT-nya kan jadi 4 nih. 4 kuadrat sama dengan jadi 0. 2 dikali A-nya. Oh, A-nya harus cari juga ya, mau nggak mau. Oke, cari dulu A-nya. Berarti A sama dengan VT dikurang V0 per T. Sama dengan 4 dikurang 0 per T-nya tadi 2. Berarti percepatannya 2 meter per second kuadrat. Berarti jarak S1-nya sama dengan, pakai rumus yang kedua aja, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kan 0 tadi. V0-nya kan 0. Berarti setengah dikali 2 dikali T-nya 2 kuadrat. Mencoret. Berarti 4 meter.
Kemudian S2-nya kita sampai kan butuh 6 meter lagi kan. S2-nya kita bisa bilang 10 dikurang 4 meter. Ini kan sampai total 60 meter. Berarti 6 meter kan. Berapa T-nya? Kan T sama dengan S per V. Ininya 6. S-nya. Per V-nya tadi 4. Berarti 1,5 second. Jadi waktu total dari waktu diam yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak total 10 meter. Berarti T totalnya sama dengan berapa tadi? 2 second pertama tambah 1,5 ya. Berarti jawabannya 3,5 second. Oke, berarti jawabannya nggak ada nih ya. Jadi kita jawab F aja, 3,5 second. Oke ya, bisa kita lanjut ya. Ini kekurangan tempat ini. Oke, nomor 5 kita coba sisip di sini dulu aja buat diketahuinya. Sebuah mobil saat mulai direm kecepatannya 54. Berarti V0-nya itu 54 km per jam. Ubah ke meter per second bagi 3,6. Ini dapat 15 ya. Diperlambat beraturan sehingga perlambatannya A-nya itu 25 meter per second kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil mulai direm hingga berhenti. Berarti kita pakai rumus yang VT kuadrat ya. Sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Dimana VT-nya adalah berhenti. Berarti VT-nya kan 0. Berarti ini 0. Kuadrat sama dengan, terus ingat ya, ada kata perlambatan. Perlambatan itu nilai percepatannya harus minus. Jadi V0 tadi 15 kuadrat ditambah 2 kali minus 25 kali S. Ini pindahin yang ini, pindahin ke sebelah kiri aja. Jadi 50S sama dengan 15 kuadrat 225. Berarti S sama dengan 225 dibagi 50. Sama dengan 4,5. 4,5 meter ya. Ini meter. Jangan lupa buat satuannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 6. Pada waktu bersamaan dua bola dilempar ke atas, tapi beda kecepatan ya. Jadi V1-nya itu sama dengan 10 meter per second. V2-nya itu 20 meter per second. Jarak antara kedua bola pada saat bola pertama mencapai titik tertinggi. Jadi kalau kita logika ilustrasikan gambarnya, ini bola pertama, naiklah dia. Ini bola kedua juga naik sampai dia ketinggian maksimum, misalkan di sini. Bola kedua itu masih bergerak naik ke atas. Misalkan bola kedua itu di sini. Dia tanya berapa jarak ini, perbedaan ketinggiannya berapa, jarak antara kedua bola pada saat bola pertama mencapai tertinggi. Oke ya. Jadi kondisi mencapai titik tertinggi adalah sewaktu kecepatannya 0. Jadi ini tinjau bola pertama dulu ya. Jadi VT-nya itu sama dengan 0. Itu di maksimumnya. Jadi kalau kita pakai ini, berhubungan konsepnya adalah gerak vertikal ke atas. Jadi VT sama dengan V0 dikurang GT ya. Dimana V0 nya 0. Jadi V0 sama dengan GT. Berarti kita dapat T-nya sama dengan V0 per G. V0-nya 10, G-nya 10. Berarti waktunya 1 second. Saya dapat waktunya 1 second. Carilah ketinggiannya. H sama dengan setengah. Ini tadi V0T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti sama dengan V0-nya tadi 10. T-nya 1 dikurang setengah dikali
G-nya 10 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 10 dikurang, ini 5, sama dengan 5 meter. Oke ya, kita agak percepat aja lah ya. Ini H1-nya. Kemudian H2-nya sama dengan sama aja, V0T dikurang setengah GT kuadrat. Ini V0-nya V0 yang kedua ya, yang 20. Waktunya kan sama. Dikali 10 dikali 1 kuadrat. Ini coret dapat 5. Berarti 20 kurang 5 itu 15 meter ya. Jadi berapa jarak perbedaan jaraknya? Delta H-nya sama dengan 10 meter. Oke ya, ini penulisannya agak sedikit agak beraturan. Karena memang posisi kertasnya kurang. Jadi coba kalian pahami aja lah ya. Ini tadi nomor 6 nih. Ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Nomor 7-nya kita kerjai di sebelah sini aja ya. Karena tempatnya udah gak muat. Sebuah peluru tembakan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0-nya. Berarti V0-nya sama dengan 80 meter per second. Maka lamanya peluru di udara tinggi maksimum dan mencapai kecepatan peluru tepat jatuh menyentuh tanah masing-masing adalah: pertama, berapa lama di udara. Hampir sama dengan kondisi tadi nih. Sebenarnya rumusnya kita bisa gunakan rumus yang ini. Jadi kita bisa pakai langsung aja T mencapai H max, lama peluru di udara. TH max dulu. Itu sama dengan V0 per G. Berarti 80 per 10. Itu sama dengan 8 second ya. Yang harus diamati adalah waktu yang mencapai titik tertinggi itu 8 second. Dia akan membutuhkan waktu yang sama untuk jatuh ke bawah kembali ke titik yang sama ya. Jadi T di udara itu 2 kali TH max. Jadi sama dengan 2 kali 8. Itu 16 second. Ketinggiannya berapa? Kalian tinggal masukin rumus yang tadi nih. Jadi H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Tadi T-nya 8 ya. Berarti V0-nya 80 kali 8 dikurang setengah dikali 10 dikali 8 kuadrat. Ini coret dapat 5. Ini 640. Ini 320. Ketinggiannya 320 meter ya, ketinggian maksimumnya di udara. Kemudian berapa kecepatan peluru tepat jatuh menyentuh tanah? Itu sama dengan kecepatan dia dilemparkan. Karena dalam kondisi konteks soal yang sederhana kayak seperti ini, nggak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek diabaikan, sehingga kecepatan dia untuk dilemparkan ke atas sama kecepatan dia sampai ke titik yang sama itu adalah sama. Ya, kalau kondisinya di sini 80 meter juga. Jadi jawabannya itu yang A ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Untuk nomor 8, mobil A dan mobil B bergerak pada lintasan lurus yang sama. Hubungan grafik kecepatan V terhadap waktu mobil A dapat ditunjukkan sebagai gambar berikut. Kita cek gambarnya dulu. Oh, seperti ini gambarnya. Dia tanya apa tadi? Yang dipertanyakannya adalah mobil B akan menyusul mobil A setelah bergerak berapa detik. Berarti kapan dia susul? Oke ya, jadi menyusul itu bukan waktunya sama dengan 20 second ini ya. Ini adalah kondisi di mana kecepatannya itu sama. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu berapa percepatan masing-masingnya. Jadi kita cari dulu A si A. A si A itu kan garisnya yang ini. Jadi percepatan itu kan gradien ini. Kemiringan garis itulah percepatan tuh, yang ini. Slope-nya ya. Jadi percepatan si A itu adalah VT dikurang V0 per T. VT-nya berapa? Ini 20. Jadi 20 kurang 10, waktunya 20. Jadi sama dengan setengah ya. Itu A si A. A si B itu sama dengan
VT dikurang V0-nya juga per T-nya untuk si B. VT si B mana? Perhatikan slope-nya. Kemiringannya, ini dia. Ini ya. Jadi VT-nya itu di 20 juga. Yang ini 20. Sedangkan si B ini bergerak dari mula-mula, kecepatan awalnya di sini, di 0. Berarti V0-nya 0. Waktunya sama, 20 juga. Jadi percepatannya itu dapat 1 meter per second kuadrat. 1 meter per second kuadrat. Setelah dapat masing-masingnya, dia akan berada pada titik yang sama, pada jarak yang sama apabila jaraknya sama. Jadi SA itu harus sama dengan SCB ya. SCA itu adalah VA dikali ini GLBB. Bentar ya, ini tempatnya di mana ya? Berarti V0A kali T ditambah setengah dikali AT kuadrat sama dengan V0B kali T ditambah setengah ini ACA, ini ACB T kuadrat. V0CA tadi kan 10. Waktunya mau dicari ya, berarti 10T. Tambah ACA tadi setengah, berarti setengah dikali T kuadrat. Sama dengan V0CB tadi 0, ini 0 berarti. Ini 0 ditambah ACB 1, T-nya T kuadrat juga. Jadi kita bisa bilang 10T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan setengah T kuadrat. Ini semua pindah ke sebelah kanan ya. Ini pindah ke sebelah kanan. Jadi setengah T kuadrat dikurang 1/4 T kuadrat dikurang 10T sama dengan 0. Ini kali 4 aja semua biar nggak susah. Ini jadi 2T kuadrat dikurang T dikurang 10T sama dengan 0 ya. Kalau kita sederhanakan menjadi T kuadrat dikurang 10T. Jadi dapat kalian ketahui juga di sini kan ini kan berhubungan dengan apa? Persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat bakalan kalian gunakan di kondisi ini ya. Gimana cara memfaktorkan dapatkan T-nya? Kalian kurangkan aja ya T-nya. Ini kan model yang kedua ini. Sama dengan 0. T sama dengan 0 atau T sama dengan 10. Jadi mereka akan berpapasan sewaktu awal mula-mula, tapi itu kan nggak ditanyakan, dan sewaktu T-nya 10 second ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nomor 9. Sebuah mobil mula-mula diam. Berarti bisa kita ketahui V0-nya sama dengan 0. Kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 second, mesin dimatikan. Jadi T1-nya itu 10 second. Mobil akan mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 second kemudian. Berarti dapat dipastikan secara logika percepatan dan perlambatannya sama. Karena apa? Karena waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan itu sama waktunya, sama-sama 10 second. Jadi A2-nya itu sama ya, minus perlambatannya. Jarak masih ditempuh mobil mulai dari saat start dan dimatikan sampai berhenti adalah. Jadi kalau logikanya, kalau kita gambarkan grafiknya, itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini grafiknya. Ini grafik T dan grafik si S. Jadi luas grafik, ini bukan S. Ini P ini. Jadi luas grafik yang dibentuk antara si V dan si T itu adalah
jarak S. Jadi S itu luas grafik yang dibentuk antara V dan T. Jadi kita cari dulu berapa nilai si titik ininya ya. VT-nya. Kan VT sama dengan V0 ditambah AT. V0 tadi 0. A-nya 2. T-nya 10. Berarti VT-nya 20 ya. Berarti ini 20. Jadi luasannya luas segitiga aja. Waktunya dari sini ke sini tadi 10, ini 20. Berarti waktu totalnya untuk sebagai alasnya itu adalah 20. Berarti 20 kali 20 bagi 2. Coret-coret 10 berarti 200 meter. Jadi jaraknya 200 meter. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Seorang tukang kayu melemparkan potongan kayu vertikal ke atas dari atap sebuah rumah yang sedang diperbaiki dengan kecepatan. Jadi ini ada kayu ini dilemparkannya ke atas. Misalkan ini ilustrasinya. Dilemparkan ke atas dengan kecepatan 2,5 meter per second. Pada selang 2 detik kemudian ia melihat kayu mengenai tanah. Berarti sebenarnya ini kan seperti gini dia. Jatuhlah nih. Dalam waktu di udara itu selama 2 sekon. Jadi kita bisa menganggap bahwa T untuk mencapai Hmax-nya itu setengah kali T udara, yaitu setengah kali 2, 1 second lah. Tinggal kita masukkanlah rumus yang ini kecepatan kayu setelah. Berarti VT ini kan gerak vertikal ke atas ya. VT sama dengan V0 dikurang GT. Ini tapi sebenarnya ini kan gak usah kita kerjai pun udah dapat jawabannya nih. Karena dia nanya kecepatan kayu. Oh sorry. Ada yang salah rupanya nih. Salah. Dia rupanya ngelemparnya ke bawah. Sorry ya. Ini kayunya rupanya dilempar ke bawah. Ini ada kayu, papan, dilempar ke bawah. Dengan kecepatan 2,5 meter per second. T-nya, T lamanya itu adalah 2 detik. 2 second. Dia tanya kecepatan kayu saat menumbuk tanah. Berarti VT-nya. VT sama dengan V0 ditambah GT ya. Langsung gitu aja ya. V0 nya 2,5, G nya 9,8, T nya 2. Berarti 2,5 ditambah ini 19,6. Berarti 22,1 ya meter per second. Ini dikoreksi lah nih. Ini bukan 21 ya, 22 nih ya. Oke ya. Bisa dipahami sampai nomor 10 ya. Jadi untuk bagian pertama, video penjelasan tentang materi atau kisi-kisi kalian yang mungkin keluar, itu sampai nomor 10 lagi, 10 dulu ya. Nanti materi berikutnya dilanjut pada part yang keduanya, video yang keduanya ya. Akan Bapak kirim segera. Oke ya. Thank you ya.